Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Mila Venika dari Prodi Pendidikan Geografi 2020 Universitas Negeri Jakarta bisa menyapa kalian semua nih pendengar setiap podcast. Nah, menyambut Hari Guru pada tanggal 20 November, saya akan mengangkat tema podcast kali ini adalah tentang guru nih sobat. Sepertinya tema ini sangat menarik jika kita berbincang dengan mahasiswa lainnya nih tentang guru-guru mereka. Nah, kita akan berbicara dengan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yaitu Amalia dan teman-temannya yaitu Agia dan Nandita terkait pengalaman mereka dengan guru mereka. Sebelumnya mau menyapa dulu nih, gimana kabar Amalia dan kawan-kawan? Alhamdulillah kabar kita semua baik. Alhamdulillah ya. Nah, mereka ini nih yang bakal diajak untuk menceritakan pengalaman mereka dan pandangan mereka terhadap guru-guru mereka semasa sekolah dulu. Boleh nih yang mau Amalia cerita-cerita sedikit, ada nggak sih pengalaman yang berkesan itu sama gurunya waktu zaman sekolah dulu? Wah, kalau ditanya tentang pengalaman dengan guru sewaktu sekolah tuh pasti banyak banget ya. Tapi satu pengalaman yang paling berkesan untuk saya itu waktu di sekolah dasar kelas 3. Saya sama teman dekat saya waktu itu iseng bercanda ke satu murid, ambil pensilnya, penghapusnya, terus diumpetin. Nanti dicari lagi, pas ketemu ambil lagi yang lain, begitu terus diulang-ulang. Tapi kita bertiga nih emang bercanda, konteksnya main-main karena sambil ketawa bareng juga kan. Lalu pas udah jam pulang sekolah nih, selesai sholat asar, entah gimana ceritanya kita berdua kepikiran buat ngumpetin tasnya, sampai akhirnya dia nangis karena gak berhasil nemuin. Ketahuanlah sama wala saya kalau kita belum pulang, dan teman saya yang satu ini lagi nangis. Akhirnya tas itu dikembalikan, dan kita berdua diminta untuk diam dulu di kelas. Deg-degan kan ya pastinya, takut banget bakal kena marah. Tapi ternyata tuh enggak, beliau gak marahin kita, melainkan memberi kita nasihat, dikasih pengertian bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Karena jika itu sebuah permainan, maka semua yang bermain akan merasa senang dan tidak menangis. Lalu beliau juga memberikan catatan laporan tentang apa yang saya lakukan di sekolah tadi di buku penghubung untuk diserahkan kepada orang tua, setelah itu kita baru boleh pulang. Dari inti masalah yang saya lakukan saat itu, wali kelas sebagai sosok guru, sebagai seorang pendidik telah memberikan suatu pengajaran, pengarahan, dan membimbing kami kepada hal yang benar. Karena saya yang semula berpikir apa yang dilakukan tadi bukan sesuatu yang buruk, namun ternyata dapat membuat orang lain menangis mengartikan bahwa ada kekeliruan dalam cara berpikir saya. Lalu setelahnya beliau memberikan pengarahan berupa nasihat. Karena kejadian itulah saya mendapat banyak pelajaran. Saya belajar untuk berpikir dahulu sebelum bertindak, tidak bercanda hingga kelewat batas, berani meminta maaf jika bersalah, dan juga tidak menghakimi orang lain di depan banyak orang, karena itu bisa membuatnya merasa dipermalukan, melainkan menegur dan memberikan nasihat kepada yang bersangkutan secara pribadi dengan bahasa yang baik dan sopan. Wah, pasti berkesan banget tuh. Sekarang kita tahu nih, kalau belajar bukan hanya soal mencatat, menghitung, dan menghafal di dalam kelas, tetapi lebih luas daripada itu. Bahkan pengalaman bisa menjadi sebuah pembelajaran. Coba dong mau dengar pengalaman Nandita sama gurunya itu gimana ya? Kalau dari saya, guru sejarah di masa SMA dulu termasuk orang yang galak dan cerewet. Beliau sangat membenci nih siswanya yang menyontek. Tidak segan-segan, nama kita akan diumumkan lewat intercom jika ketahuan berbuat curang saat ujian. Nasihat yang beliau sampaikan sangat berguna nih untuk menjalani perkuliahan. Beliau mengatakan bahwa menyontek adalah perbuatan memperbodoh diri. Jika melakukannya, tandanya kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Beliau selalu mengingatkan untuk banyak membaca buku dan mencatat materi yang telah disampaikan sebagai cara untuk terus mengingat hal tersebut. Beliau merasa sangat kesal apabila anak didiknya kebanyakan bermain gawai. Menurutnya, gawai lebih banyak memberi dampak buruk bagi kehidupan. Beliau juga tidak rela apabila kita menjadi nomor 2 ketika bersaing dengan sekolah lain. Menurutnya, kita harus menjadi yang terdepan. Beliau menekankan kepada saya dan teman-teman bahwa beliau adalah tutor masuk PTN, bukan pawang kebun binatang. Jadi kita diminta bertutur kata yang baik sebagai cerminan anak sekolahan. Lalu ada juga guru agama yang mengajari saya selama 2 tahun lamanya. Beliau ini bersikap layaknya seorang ayah dan menyampaikan materi terkesan santai dan tidak memaksa.
Saya kagum dengan keteguhan pendirian karena berpegang selalu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya jadi teringat perkataan Stronge tahun 2007 bahwa kepribadian guru merupakan salah satu karakteristik yang harus dicari dalam diri seorang guru secara efektif. Banyak aspek pengajaran yang dapat dikembangkan, namun sangat sulit untuk membuat perubahan dalam kepribadian individu. Ciri kepribadian terpenting yang diterima oleh semua pendidik dan harus dimiliki seorang guru antara lain berpikiran terbuka dan fleksibel, toleran dan sabar, baik hati, dapat diandalkan dan idealis, perhatian dan humoris, mendorong dan mendukung, serta mengharapkan keberhasilan yang tinggi dari para siswa. Iya, bener tuh. Kadang juga mikir hebat banget ya jadi guru dan gak gampang juga ya kan? Dibutuhkan banget keahlian khusus supaya seseorang bisa menjadi guru. Gitu. Oke deh, nah yang terakhir nih tinggal ceritanya dari Agia sama gurunya tuh yang amat berkesan tuh kayak apa sih gitu. Boleh Agia diceritain sedikit tentang gurunya tuh gimana? Pengalaman yang berkesan dengan guru itu mungkin waktu saya SMA kali ya. Salah satu pengalaman yang berkesan banget sih menurut saya. Jadi waktu itu jam beliau ini kebetulan hari Jumat dan jam terakhir. Jadi saya dan teman-teman itu kayak ngerasa ngantuk gitu kan. Ya tapi beliau malah jadi nyetelin film tentang peperangan di Yunani kuno gitu. Dan malah bikin saya dan teman-teman jadi antusias, terus gak ngantuk lagi deh. Bahkan pernah juga ya kita semua tuh diajak main tentang nama-nama manusia purba dan tempat-tempat ditemukan tulang belulangnya. Itu bikin kita semua kayak panik tapi seru juga gitu loh. Terus kalau yang kalah dihukum suruh nyanyi sih di depan, dan itu malah jadi punya kenangan tersendiri sih sama beliau dan teman-teman. Jadi materinya pun nyangkut gitu di otak. Nah, dari yang guru saya lakukan ini menurut saya masuk ke dalam teori pedagogik yang umumnya dipahami sebagai pendekatan pembelajaran serta dapat menggambarkan tindakan mengajar seorang pendidik. Berhubungan dengan itu, guru sejarah saya ini membentuk tindakan dan strategi pengajaran dengan mempertimbangkan pemahaman siswa dan kebutuhannya, serta minat pendidikan dalam belajar sejarah agar tidak bosan dan mudah untuk dipahami. Selain itu, setiap orang pasti mempunyai perbedaan dalam mengajar. Oleh sebab itu, guru sejarah saya ini memiliki kompetensi pedagogi atau gaya mengajar sejarah yang berbeda, yaitu tidak hanya berfokus pada penjelasan verbal, tetapi juga menggunakan pembelajaran visual. Visual yang saya maksud di sini berupa menampilkan video ataupun film yang berhubungan dengan sejarah, baik itu yang bersangkutan dengan materi ataupun tidak. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Iya sih ya, benar banget sesuai dengan teorinya yang Agia sampaikan itu. Kita kan udah cerita nih ya. Kalau dari Mila sendiri, gimana nih cerita sama gurunya dulu? Boleh dong diceritain. Oh iya ya, kalau dari saya sih cerita sama guru tuh beliau orangnya open-minded banget gitu. Saya suka berbincang-bincang dengan beliau pada saat jam pelajaran, bahkan saat di kantin gitu. Seperti guru-guru yang lain juga, beliau juga menanya saya mau melanjutkan pendidikan saya di mana gitu. Terus beliau juga bercerita dirinya tuh menyukai kebebasan dan melakukan segala hal atas perintah dirinya sendiri gitu. Beliau juga berkata bahwa pendidikan itu memang penting untuk seorang perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu untuk anaknya. Tapi pendidikan tidak membatasi harus memasuki universitas yang bergengsi. Kan biasa kita kayak aku pengen masuk sini nih gitu, kayaknya keren deh universitasnya gini-gini, iya nih Almeta juga keren gitu. Ternyata nggak kayak gitu, harusnya kayak kita butuhnya di mana, yang kita butuhkan itu adalah sebuah ilmunya, bukan sebuah bentuk universitasnya gitu kan. Terus juga guru
guru saya juga bilang, yang kita butuhkan itu bukan identitas di mana kita menempuh pendidikan, tapi bagaimana kita membuat identitas diri kita sendiri dengan baik dan menunjukkan bahwa kita adalah seorang manusia yang berpendidikan dengan cara berperilaku seperti orang yang terdidik gitu. Itu berkesan banget buat saya pribadi, itu kayak kena gitu. Terus ada lagi yang membuat saya tuh nggak bisa lupa gitu, kayak membuat relasi dengan orang banyak juga dapat membantu kita untuk menjalankan hidup dikala kita sedang kesulitan gitu. Kita ini kan makhluk sosial, kenapa kita tidak mengembangkan sifat sosial itu dengan melakukan relasi dengan orang-orang banyak kan? Terus dengan relasi juga kita dapat memahami karakter orang lain dan cara pandang orang yang berbeda-beda. Itu sih kalau cerita dari saya. Ternyata kita punya cerita yang menarik ya dengan guru-guru kita. Iya nih, rasanya pengen balik ke zaman sekolah dulu ya. Iya ya, bener. Jadi keinget masa-masa sekolah dulu. Nah, kan kita udah pada dengar cerita pengalaman kalian sama guru kalian nih. Saya punya pandangan kalau guru itu ibaratnya seperti matahari. Tanpa guru kita buta ilmu dan dunia menjadi gelap. Nah, kalau dari kalian, guru itu seperti apa sih di pandangan kalian? Kalau dari saya, menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Ia memiliki tanggung jawab kepada peserta didiknya terhadap bagaimana ia menyampaikan materi pembelajarannya dan membuat peserta didik paham tentang apa yang diajarkannya. Seorang guru dapat dikatakan sebagai sebuah bintang di antara gelapnya langit malam, memberi penerang berupa ilmu bagi peserta didiknya dari yang sebelumnya belum paham menjadi paham. Ya, itulah pandangan saya tentang guru saya. Makasih. Wah, mantep banget nih. Amalia dan Anita gimana pandangannya terhadap guru kalian tuh? Kalau menurut saya, seperti yang kita tahu ya, tidak semua orang bisa menjadi guru. Tetapi guru bisa membuat kita menjadi seseorang di masa depan. Guru benar-benar sosok yang sangat berjasa. Saya juga memiliki pandangan, kalau dari sekian banyak figur guru yang kita temui semasa sekolah, kita bisa memilih nih, mau jadi sosok guru yang seperti apa sih bagi peserta didik kita. Tak lupa juga nih, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita dengan guru-guru yang mengajar untuk mengambil intisari moral dan teladan yang ada dalam pribadi seorang pendidik. Iya nih, keren-keren banget memang guru-guru kita ya. Apalagi di zaman sekarang yang era digital ini, pesatnya kemajuan teknologi di abad 21 ini menjadi tantangan lagi untuk para guru milenial. Betul banget nih Mil, apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba digital karena pesatnya kemajuan teknologi, guru pun harus menyesuaikan diri dan memanfaatkan multimedia secara maksimal untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Guru abad 21 sekarang harus banget nih yang namanya melek teknologi, karena pengajaran ditingkatkan melalui penggunaan teknologi dan pengembangan kemampuan TIK bagi siswa, seperti pemanfaatan teknologi untuk semua proses administrasi sehingga waktu menjadi lebih efisien, lalu penilaian dan sistem pelaporan dapat dilakukan secara daring atau online. Betul banget nih kata teman-teman kita ini, guru di era milenial harus mampu menjawab kebutuhan perkembangan zaman. Karakteristik Gen Z merupakan tantangan tersendiri bagi seorang guru. Di zaman ini, upaya yang optimal dalam membimbing peserta didik dengan etika keprofesi keguruan menjadi tuntutan agar tercapainya tujuan pendidikan. Sebelumnya boleh dong pantun sedikit nih tentang guru biar cakep. Salah satu aja deh dari kalian coba. Nih, boleh nih. Saya mau kasih pantun dikit ya. Pergi berburu bersama Rita, membuat talam dan rebus kentang. Tanpa guru, siapalah kita? Ibarat malam tanpa bintang. Cakep banget. Oke deh, udah di penghujung podcast kita nih. Gimana, tertarik nggak kalian untuk menjadi guru? Keren banget loh, dan sangat-sangat mulia menjadi seorang guru tuh.
Nah, sampai berjumpa di episode selanjutnya di podcast kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.